Para sambungan setir yang tadinya normal ini tiba-tiba patah. Apakah karena gaya luar yang terlalu kuat, atau akibat penggunaan yang salah? Karena Mulyono hari ini belum merusak barang, akhirnya asisten paman berkacamata cosplay jadi pelanggan. Ia pun terburu-buru membawa komponen yang rusak itu ke bengkel paman berkacamata untuk diperbaiki. Begitu masuk ke bengkel, ia langsung menyerahkan bagian itu. Paman berkacamata memeriksa bagian yang rusak dengan sangat teliti. Setelah melihat kerusakan, paman memberikan harga perbaikan Rp2.000. Setelah harga disepakati, paman berkacamata pun mulai bekerja. Pertama-tama, ia memasang sambungan setir itu dengan kuat di mesin bubut. Alat andalannya yang telah menghidupkan kembali banyak komponen rumit. Kemudian ia mengambil batang besi yang akan dijadikan bagian bantu dalam perbaikan kali ini. Dengan teknik yang sudah terlatih, ia mulai mengelas batang besi itu tepat di bagian tengah komponen. Sekejap saja, percikan api menyala terang, seperti kembang api logam kecil yang menyinari seluruh bengkel. Setelah batang bandu terpasang, paman berkacamata membalik posisi komponen dan kembali menjepitnya di mesin bubut. Kali ini, ia mulai membubut bagian yang patah dengan hati-hati. Sebubut bergesekan dengan logam, mengeluarkan suara menesis. Serpihan logam berjatuhan seperti serpihan salju. Lama kemudian, permukaan patah yang tadinya tidak rata kini menjadi halus dan berkilau, seolah komponen itu baru saja menjalani operasi plastik. Bedanya, operasi plastik logam ini menghasilkan kekuatan, bukan janji manis buat naik pangkat. Berikutnya, paman berkacamata mengeluarkan alat limited edition yang pernah dibuatnya, yaitu bor 3 mata, untuk membuat lubang tepat di tengah permukaan yang sudah diratakan. Persiapan penting untuk tahap sambungan berikutnya. Namun bagi paman berkacamata, ini baru permulaan dari perbaikan sambungan setir. Biasanya, komponen seperti ini hampir mustahil patah kalau bukan karena kecelakaan berat atau tekanan ekstrim. Ia mengambil batang baja besar, menjepitnya di mesin bubut, dan melakukan pengikisan dengan presisi tinggi. Ia membentuk tangga kecil di permukaan baja. Tampak sederhana, tapi sangat penting untuk menopang sambungan nanti. Dalam proses ini, meteor yang sedang menuju Cirebon pun berhenti sejenak, hanya untuk melihat kreativitas paman berkacamata. Setelah itu, ia menggabungkan batang baja dengan sambungan setir yang rusak tadi, memastikan keduanya menempel rapat tanpa celah sedikit pun. Dengan konsentrasi penuh, ia menyalakan mesin las lagi. Ujung lasnya seperti tongkat sihir yang menyatukan dua logam menjadi satu kesatuan. Kalau saja ada tukang las khusus buat menyatukan rakyat dan pejabat, mungkin negeri ini nggak sering kebakar karena api janji palsu. Selesai pengelasan, paman berkacamata mulai membubut batang baja yang baru dilas itu agar bentuknya kembali menyerupai aslinya. Sebagaimana diketahui, sambungan setir atau knuckle arm adalah komponen penting di sistem kemudi kendaraan. Ia ibarat komandan arah yang menjaga kestabilan dan memastikan mobil bisa berbelok dengan responsif. Selain itu, komponen ini juga menanggung beban berat bagian depan mobil dan menerima berbagai benturan saat berkendara, sehingga kekuatannya harus luar biasa tinggi. Maka tak heran, semua orang di bengkel sedikit was-was apakah baja yang digunakan paman berkacamata cukup kuat. Namun dengan pengalaman dan ketenangan paman yang dia miliki, hasil